Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Aisyah, Rantika Widiawati, dan Ida Indarwati akan memaparkan terkait praktikum mandiri yang berjudul Kemagnetan dan Induksi Elektromagnetik menggunakan PET Simulation. Praktikum kali ini mengacu pada kompetensi dasar KD 3.9 memahami konsep kemagnetan dan elektromagnet, dan KD 4.9 menyajikan hasil percobaan tentang medan magnet dan induksi magnet. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui besar medan magnet di sekitar magnet, dan yang kedua untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah lilitan terhadap nyala lampu yang dihasilkan dan besar induksi magnetnya. Hipotesis yang pertama, medan magnet memiliki besaran paling besar, yaitu berada di tengah medan magnet atau di antara kutub utara dan kutub selatan, di mana semakin jauh posisi dari magnetnya, maka medan magnetnya akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Yang kedua, semakin banyak lilitan yang digunakan, maka nyala lampunya akan semakin terang. Hal tersebut menunjukkan hubungan antara induksi magnet, arus listrik, dan lilitan magnet itu sebanding. Dasar teori kemagnetan berasal dari kata dasar magnet yang diambil dari kata magnesia atau Asia kecil. Elektromagnetisme merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan medan magnet di dalam rangkaian listrik yang menghasilkan gaya gerak listrik dan medan elektromagnetik. Konsep utama dalam elektromagnetisme ini merupakan induksi elektromagnetik yang didasari oleh hukum induksi Faraday. Selanjutnya, variabel percobaan. Untuk percobaan yang pertama, variabel bebasnya yaitu posisi pengukur medan, variabel kontrolnya ada magnet batang dan kekuatan medan magnet yaitu 75%, dan variabel terikatnya yaitu besar medan magnet. Untuk percobaan yang kedua, variabel bebasnya yaitu jumlah lilitan, variabel kontrolnya ada magnet batang, kekuatan medan magnet yaitu sebesar 75%, dan area lilitan yaitu 50%. Kemudian variabel terikatnya yaitu nyala lampu. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada handphone atau laptop, yang kedua ada website PET Simulation, dan yang ketiga alat tulis. Metode pelaksanaan untuk yang percobaan yang pertama pilihlah menu magnet batang pada laboratorium elektromagnetik Faraday. Yang kedua, atur kekuatan medan magnet batang yaitu menjadi 75%. Yang ketiga, klik centang pada opsi lihat bagian dalam magnet serta tampilkan medan, kompas, dan pengukur medan. Yang keempat, geser posisi pengukur medan ke kutub utara, kutub selatan, bagian tengah magnet, dan geser keluar menjauhi magnet. Yang kelima, amati besar medan magnet pada posisi berbeda tersebut. Untuk metode pelaksanaan pada percobaan yang kedua, yang pertama pilihlah menu gulungan kawat pada laboratorium elektromagnetik Faraday. Yang kedua, pada tampilan akan terdapat magnet batang, gulungan kawat, dan lampu. Yang ketiga, atur kekuatan magnet batang menjadi 75%. Centang pada menu tampilkan medan magnet, ubah jumlah lilitan menjadi 1, atur area lilitan sebesar 50%, gerakan magnet batang melewati area lilitan. Kemudian amati nyala lampu dan catat pada tabel hasil percobaan. Dan yang kesembilan, lakukan langkah 5 sampai dengan 8 untuk jumlah 2 dan 3 lilitan kawat. Baik teman-teman, kita akan mulai untuk percobaan yang pertama ya. Di mana untuk percobaan yang pertama kita akan melakukan praktikum terkait medan magnet. Nah, pada praktikum ini kita tuh menggunakan magnet batang. Di situ terdapat keterangan bahwa kekuatan magnet batang yaitu sebesar 75. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik centang pada elemen-elemen di samping, yaitu kita klik centang pada lihat bagian dalam medan magnet, kemudian kita klik centang pada tampilkan medan, tampilkan kompas, dan yang terakhir kita klik centang pada tampilkan pengukur medan magnet. Oke, langsung aja kita mulai gerakan pengukur medan magnetnya ya teman-teman. Kita ukur besar medan magnet pada kutub utara terlebih dahulu ya, north. Di mana di situ terdapat keterangan bahwa besar medan magnet pada kutub utara yaitu sebesar 196. Kemudian kita geser ya teman-teman. Kita ukur berapa sih besar medan magnet pada bagian selatan. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa besar medan magnet pada kutub selatan yaitu 191,50
Kemudian kita ukur pada bagian tengah ya teman-teman. Nah, pada bagian tengah itu terdapat keterangan bahwa besar medan magnetnya yaitu sebesar 221. Sedangkan pada bagian situ itu terdapat keterangan bahwa besarnya yaitu sebesar 0,17. Lalu kita geser lagi ke bagian yang lain ya teman-teman. Nah, di situ terdapat keterangan bahwa besar medannya itu 2,4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh posisi pengukur medan magnet, maka besar medan magnetnya akan semakin kecil. Kemudian, besar medan magnet yang paling besar itu terdapat pada bagian tengah. Bagian tengah magnet tadi terdapat keterangan bahwa besarnya yaitu 221. Atau dengan kata lain, semakin dekat posisi suatu pengukur, maka medan magnetnya akan semakin besar. Kemudian, jika semakin jauh, maka kekuatan medan magnetnya akan semakin kecil. Kemudian kita lanjut ya teman-teman untuk percobaan yang kedua. Selanjutnya yaitu percobaan mengenai induksi elektromagnetik. Di sini kita akan menggunakan menu gulungan kawat untuk menemukan konsep dari induksi elektromagnetik. Di sini sudah ada magnet batang, gulungan kawat, dan lampu sebagai indikator. Apakah terdapat aliran listrik atau tidak? Magnet batang diatur dengan kekuatan 75%. Untuk lilitan, kita menggunakan 1 lilitan, 2 lilitan, dan 3 lilitan kawat. Untuk area lilitan diatur sebesar 50%. Percobaan pertama kita akan menggunakan 1 lilitan. Saat magnet batang dimasukkan pada lilitan, saat ujung magnet dengan kutub selatan maupun kutub utara berada pada gulungan kawat, maka lampu akan menyala terang. Kemudian untuk kawat sebesar 2 gulungan, saat magnet batang dimasukkan, pijaran lampunya lebih terang dibandingkan dengan kawat 1 lilitan. Lalu untuk kawat sebesar 3 lilitan, menghasilkan pijaran lampu yang sangat terang. Berdasarkan percobaan induksi elektromagnetik dengan gulungan kawat, dapat disimpulkan bahwa batang magnet yang dimasukkan pada kawat dapat menghasilkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala, dan semakin banyak lilitan kawat yang digunakan maka nyala lampu akan semakin terang. Setelah melakukan percobaan, kemudian hasil percobaan dimasukkan ke dalam tabel eksperimen. Nah, berikut ini merupakan tabel percobaan untuk yang pertama. Sedangkan ini merupakan tabel eksperimen untuk percobaan yang kedua. Pembahasan untuk yang pertama, percobaan yang pertama, medan magnet memiliki besaran paling besar yaitu berada di tengah atau di antara kutub utara dan kutub selatan medan magnet, di mana semakin jauh posisi dari magnetnya maka medan magnetnya akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Untuk percobaan yang kedua, semakin banyak lilitan yang digunakan maka nyala lampunya akan semakin terang. Hal tersebut menunjukkan hubungan antara induksi magnet, arus listrik, dan lilitan magnet itu sebanding, di mana semakin banyak lilitan dan semakin besar arus listrik maka induksi magnet akan semakin besar pula. Dengan demikian, hipotesis percobaannya sudah terbukti benar. Sekian pemaparan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.